Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, saya Muhammad Hussein Ohaitenan. Dan saya Muhammad Farhan Azikri. Pada hari ini kami ingin survei pedagang kaki lima di sekitaran FEB tentang larangan Islam dalam transaksi. Ini juga sekaligus memenuhi tugas kami kelompok 10 dalam pembelajaran ekonomi Islam. Mau tukang bicaranya? Oke. Perkenalkan Bang, nama saya Muhammad Farhan Azikri. Saya Gilang. Kira-kira Abang jual ini udah lama atau udah baru? Sebenarnya sudah lama dari bulan September. Cuma tempat di sini mah baru. Baru. Sebelumnya di mana tuh Bang kalau boleh tahu? Sebelumnya di Kampung Gunung sana. Pindah-pindah. Ini saya izin bertanya Bang tentang riba. Menurut Abang, dalam pandangan Abang nih, tentang riba itu bagaimana? Kalau menurut Islam ya, riba itu tidak diperbolehkan. Karena riba termasuk haram kalau dalam Islam itu. Berarti kayak dosa gitu Bang? Iya, hukumnya? dosa. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin ini Bang. Menurut Abang nih, apa hukumnya seorang penjual yang menipu gitu dalam timbangannya dalam jual beli? Kalau soal itu ya mungkin nggak baik ya, merugikan untuk pembeli dan mungkin menguntungkan tapi tidak baik, menguntungkan untuk penjualnya tapi tidak baik. Mungkin sekian ya Bang ya? Ya. Baik, izin saya Muhammad Hussein Ohaitenan ingin wawancara boleh Bang? Boleh. Abang nih di sini udah lama jual buah gitu di sini. Lumayan. Jual buah. Nah, kita mau tanya-tanya tentang dua pertanyaan dulu Bang. Tentang bunga di bank itu adil bagi Abang atau enggak? Terus kedua, apakah jual-jualan sekarang itu terbilang halal seperti minuman keras sama rokok, dan itu kan dua hal yang sering dikonsumsi. Menurut Abang, yang pertama dulu, bunga, jika Abang pinjam duit, bunga dikembalikan ke bank dan dibebankan ke Abang, itu menurut Abang adil gak? Gitu. Nggak adil Bang, soalnya bunga di sini terlalu besar, jadi gimana ya, menurut saya kurang adil aja gitu. Kalau seandainya bunga itu dipakai untuk negara, Kalau untuk negara, pembangunan negara, ya oke-oke aja sih bunganya untuk negara mah, tapi kalau untuk pribadi ya uang itu nggak adil lah, uang bunga itu untuk pribadi gitu nggak adil menurut saya. jadi mungkin dalam sistemnya harus diperbaiki dan disesuaikan ya. Iya. Untuk tingkatannya. Iya. Oke. Lalu untuk kedua, kan kita tahu nih, udah bukan rahasia umum lagi nih, Iya. masalah minuman keras dengan rokok. Menurut Abang, penjualannya itu kenapa bisa beredar di Indonesia dan kenapa kayak diwajarkan gitu? Padahal itu hal yang haram nih. Ya gimana ya, kalau minuman keras kan itu udah, kalau dalam agama kan udah nggak boleh ya, tapi kalau rokok, kalau buat saya pribadi oke-oke aja sih, jadi tergantung orangnya aja gimana pandangannya. Berarti boleh diedarkan nih Bang. Kalau rokok menurut saya boleh, tapi kalau minuman keras masih kurang. Kalau bisa jangan diedarkan. Oh, oke, makasih Bang. Ya. Jadi cukup sekian untuk pertanyaannya. Makasih. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari apa yang telah kita lakukan tadi, wawancara tadi, kesimpulannya yaitu masyarakat sekitar FEB itu masih paham dengan konsep riba, yaitu haram atau dosa. Lalu tadi saya sudah bertanya tentang awalnya tentang minuman keras dan rokok. Hal itu juga menjadi yang memang pada awalnya itu dikonsumsi. Cuman kalau kita tarik kembali dari nasab-nasab yang ada, kita akan membedakan antara boleh dan tidak membolehkan. Jadi mungkin kalau misalnya rokok yang dikonsumsi sehari-hari itu dianggap boleh kalau dikatakan. Jadi kalau misalnya minuman keras yang cukup, ya cukup buruk, ya dianggap tidak boleh dijual gitu. Walaupun memang penggunaannya itu pun harus ada beberapa syarat gitu. Lalu tadi saya juga bertanya tentang bunga, dan bagi mereka bunga itu tidak adil.
karena bagaimanapun membebankan mereka terhadap pinjaman mereka. Mungkin itu sekian dari wawancara kami tadi. Kalau ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.